kadang-kadang ya berbaju nggak komplit seperti itu. Nah, saya tidak menaruh perasaan, saya tidak tersentuh gitu Empati. dengan melihat seperti itu. Iya, Hmm. kadang-kadang dengan kawan gitu malah justru menjadi situasi atau kejadian itu, peristiwa itu menjadi bahan tandaan Guyonan, atau olok-olok. guyonan gitu loh, olok-olok. Hmm. Kamu besok awas jadi seperti itu misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali saya Ida dari LSM Inti Mata Jiwa atau Imaji kembali menjumpai teman-teman di hari ini, di hari Minggu 5 September 2021. Teman-teman, LSM Inti Mata Jiwa atau disingkat Imaji adalah satu LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kami aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental sekaligus tentang pencegahan bunuh diri. Dan setiap hari Minggu, insya Allah ya, kalau tidak ada kendala, kami live dan berdiskusi tentang banyak hal dengan kawan-kawan dan juga dengan kedepannya mungkin juga dengan penyintas, dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tamu kita kali ini adalah Mas Kandar. Mas Kandar ini seorang penulis sekaligus seorang blogger ya. Dia putra asli Gunung Kidul dan punya banyak pengalaman kekayaan batin yang menarik untuk kita kaji. Nah, biar tidak berpanjang lebar, segera saja saya undang sahabat saya, teman saya, Mas Kandar. Teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat siang. Apa hari ini? Halo Bu Ida, Halo Mas Kandar, apa kabar? alhamdulillah baik Bu Ida. Kelihatannya tambah seger nih. Eh, Ya, mungkin PPKM jarang piknik. jarang piknik, malah makannya banyak Iya, ya. iya, ini di rumah terus ini Bu Ida. Di rumah terus. Sama Mas Kandar, kalau saya sih kantor di rumah gitu ya. Terus ngapain Oke, gitu ya? Sudahlah ketemu teman-teman di media sosial. Oke Mas Kandar, boleh deh disapa dulu teman-teman kita yang bergabung. Silakan mungkin ada teman-temannya Mas Kandar juga. baik. Selamat berjumpa Bu Ida dan mungkin teman-teman yang kebetulan pada saat ini menyaksikan siaran IG live dari Yayasan Cipta Jiwa. Demikian, semoga nanti video ini bisa bermanfaat pada yang minimal saya pribadi dan kita semua. Kira-kira begitu Bu Ida. Yes. Oke, Mas Kandar, tidak lengkap, tidak afdol kalau Mas Kandar tidak memperkenalkan diri. Karena casingnya Mas Kandar ini kelihatannya sih masih anak sekolahan, masih anak kuliahan, masih bujang. Takutnya nih, takutnya nanti ada cewek-cewek atau emak-emak yang, wah ini kelihatannya orangnya ganteng, kalem, bisa diprospek ini ya. Bisa nggak ceritain nih aktivitas sehari-harinya apa? Baik, terima kasih Bu Ida. Statusnya juga tuh yang penting. Oh, gitu. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Kandar, yang sudah ditulis di player tadi ya, belum agenda ini diselenggarakan. Nama lengkapnya Sukandar begitu ya. Ya, Mhm, nama yang mungkin erat dengan mhm. eh, desa atau ya gitulah nama-nama yang bukan nama-nama modern. Memang saya berasal Nama-nama dari, desa. Emang ada nama kota? oh ya, kalau sekarang kan sudah keren-keren Bu namanya, tidak pakai amalan Hmm, itu dan seterusnya, itu kan sudah angkatan nama-nama Presiden Soekarno Soeharto seperti itu ya.
juga agak lampau gitu ya. Tapi tidak Agak apa-apa. lampau ya. Jadi kalau Sebagai anak gereja, sekarang uh, namanya eh, berbau kebarat-baratan. iya, Yes, Mas kira-kira Kandar, begitu. kita akan berbicara tentang berguru dari mereka yang terluka. Ya, sengaja judul ini kita pakai Mas Kandar karena dengar-dengar nih, justru latar belakang pendidikan Mas Kandar adalah seorang guru, betul kah? Atau sarjana Eh, pendidikan? Kebetulan gini Bu Ida, kalau latar belakang pendidikan bukan di jurusan pendidikan, tetapi saya itu kebetulan sempat menjalani aktivitas ya sebagai guru honor gitu ya, kurang Hmm, lebih selama 5 sampai 6 tahun gitu ya, cukup lumayan lama. jadi guru Nah, ya. kebetulan Mhm, aktivitas belakangan ini ya saya lebih banyak berkegiatan di seputar tulis menulis gitu ya, mhm, mhm. website gitu, dan bisa dibilang blogger, tulis, dan aktivitas yang lain tentu saja ya ikut dengan atau membantu aktivitas orang tua, yaitu petani, ladang, yang menyiapkan Keren. pupuk. Ya lebih banyak saya ikut dalam kegiatan bertani kalau musim tanam dan musim panen saja. Kira-kira begitu Wow, ya. jarang loh eh, anak muda yang mau terjun sebagai petani, blogger, penulis, aduh lengkap banget. Bapak juga ya, dari berapa anak nih? Ya, ya ini jujur Buddha, nah saya sudah punya 2 anak Oh, gitu. memang ada yang nggak jujur ya? Iya, Sorry, sorry. satu Saya belum tuh jelas emang, gitu. hmm, teman-teman memang kami tuh suka nggodain Mas Kandar karena di antara teman-teman LSM Imaji ini Mas Kandar nih yang paling kalem gitu ya. Jadi kayaknya kalau dibully itu enak ya. Iya, betul. Tapi bukan dibully karena benci ya, tapi ya karena memang Iya. kita sudah dekat, sudah akrab. Oke, Mas Kandar, judul kita ini adalah berguru dari mereka yang terluka gitu. Kalau kita lihat sih latar belakangnya Mas Kandar tidak ada bau-bau kesehatan jiwa ya, tapi kemudian Mas Kandar uh, terjerumus terjerumus pada aktivitas yang menyangkut kesehatan jiwa. Bisa diceritain nggak gimana perjalanannya sampai kemudian Mas Kandar bergabung di Imaji dan kemudian aktif mengedukasi masyarakat tentang kesehatan jiwa. Silahkan Mas Kandar. Terima kasih Buddha. Kalau kemudian disebut tidak ada yang berkaitan apa kisah Buddha, tidak ada yang berkaitan erat kesehatan jiwa, tidak sepenuhnya Kayaknya benar bisa lebih begitu. keras lagi tuh Mas Kandar. Mungkin Oke, atau halo tes mikrofonnya atau sudah ya. gimana? Ya, ya lebih keras lagi ya. Oke, saya ulangi. Kalau tadi Bu Ida sempat sebut bahwa kisah hidup saya tidak ada yang berkaitan erat dengan kesehatan jiwa, itu sebetulnya juga tidak benar sepenuhnya gitu. Saya juga punya pengalaman pengalaman ini pada salah satu fase hidup saya, ini lebih kepada waktu saya masih sekolah gitu ya. Kemudian belum lama ini ya, lebih-lebih terutama saya setelah gabung ini, saya istilahnya apa ya, mengingat masa lalu gitu ya, merefleksi atau evaluasi. Nah, saya saya nilai bahwa apa yang saya alami waktu sekolah itu berhubungan sebetulnya erat dengan apa itu kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Tetapi waktu itu ya karena saya memang belum kenal, belum tahu, maka ya situasi yang saya alami kemudian mau tidak mau berdampak yang tidak baik ini menurut saya gitu ya. Taruhlah saya kemudian paham dengan kondisi saya waktu itu, mungkin ceritanya akan lain. Kira-kira begitu Bu Ida. Nah, apakah saya ini sudah saatnya masuk ke cerita pengalaman gitu atau belum ini? Ya, ya, ya. Jadi memang secara latar belakang pendidikan atau Ya, aktivitas yang terkait dengan skill memang tidak ada terkait langsung dengan kesehatan jiwa, tapi
Mas Kandar pernah punya pengalaman ya yang terkait dengan kondisi perasaan yang setelah direfleksikan kayaknya dulu itu saya mengalami gangguan mental emosional ya. Mungkin begitu ya. Ya, Tapi Mas Kandar begitu. bukan hanya Mas Kandar kok, banyak sekali masyarakat yang juga mengalami karena menurut data WHO 10 sampai 15% populasi penduduk masyarakat umum itu mengalami depresi. Dan 25% orang dalam masa hidupnya pernah mengalami depresi. Jadi itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi, dipertajam lagi, refleksi kalau nggak keberatan ya, cerita masa lalu yang kemudian Mas Kandar menyadari, wah ternyata aku dulu itu mengalami gangguan emosi, gangguan psikologis gitu. Bisa diceritakan? Ya, baik Bu Ida. Eh, Pengalaman ini saya alami dan saya rasakan betul itu ketika saya SMP kemudian SMA. Ya, masa-masa itulah kurang lebih. Nah, sebetulnya waktu SD pun saya sudah ada perasaan apa Mhm. namanya mengalami semacam kalau saya sebut saya tidak gini pada akhirnya saya tidak bisa fokus pada apa yang harusnya saya lakukan gitu karena saya seorang pelajar intinya saya ini kan belajar dengan sungguh-sungguh mengejar prestasi mengejar nilai akademik Mhm. dan ya harusnya hari-hari saya sibukkan dengan aktivitas itu tetapi karena ada situasi yang eh, saya sebut begini kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan saya maka saya semacam lupa dengan tanggung jawab saya sebagai pelajar kurang lebih begitu. Nah, ceritanya begini, saya itu hidup dengan orang tua yang punya mata pencarian petani, gitu, Mhm. tinggal di desa. Ya. Saya dulu tinggal di dusun Banjaran, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Palian. Kalau sekarang saya ikut keluarga di Wonosari. Nah, waktu saya tinggal di sana, saya sekolah di SMP, SMA kebetulan di Wonosari. Nah, saya karena kondisi ekonomi, gitu ya, waktu itu tahun-tahun saya sekolah SMP SMA ini sudah mulai ada teman saya yang kalau berangkat sekolah itu naik motor gitu ya naik motor Mhm. waktu itu anak sekolah punya motor ini dalam Langka pandangan ya. saya keren keren ya artinya Mhm. ya apa namanya dia punya status sosial yang lebih lah dari teman yang lain kemudian kadangkala orang yang punya motor ini juga lebih banyak teman dan lain-lain ya itu tidak selalu Mhm. ya tapi menurut pandang saya itu lebih mengasihkan gitu kayak itu bisa main sana Lebih kemari beruntung ya. lebih beruntung ya bisa main Hmm. ngajak mana kemari manapun mudah kemudian ya seperti itulah gambarnya nah saya merasa punya keinginan punya kepinginan gitu ya saya kepingin Seperti mereka. ya pasangannya di motor tuh ya kalau berapa enaknya kalau punya motor gitu ya waktu SMP SMA Mhm. 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 kemudian karena saya tahu situasi kondisi keuangan keluarga gitu ya saya tidak berani mengutarakan permintaan itu tidak berani mengutarakan harapan itu nah, keinginan yang sebetulnya menggebu itu sekedar saya simpan gitu. Saya tidak berani mengutarakan saya sudah menilai bahwa orang tua saya tidak mampu memenuhi keinginan saya pada akhirnya ya udah impian itu saya pendam gitu ya karena impian atau perasaan saya keinginan saya punya motor itu ada terus berhari-hari maka yang saya seperti yang saya sebut tadi saya ini lupa akan tanggung jawab saya sebagai pelajar di antaranya ya belajar yang serius belajar juara atau belajar prestasi akademik dengan menyibukkan diri belajar sendiri belajar kelompok atau mungkin ikut les dan lain-lain ya itu terlepas dari apa namanya fokus saya sebagai pelajar nah eh, pada waktu itu gitu ya
karena saya lupa dengan tanggung jawab saya, pada akhirnya saya juga merasakan dampaknya. Tapi ini kemudian saya simpulkan setelah saya melakukan refleksi tadi itu. Saya itu waktu awal masuk SMA gitu ya, pernah menduduki, ya ini bukan peringkat, tapi paling tidak saya bisa menyebut bahwa secara diri saya ini tidak terlalu ketinggalan dengan materi gitu ya. Saya pernah Mhm. masuk ya 5 besar lah di Mhm. awal-awal semester di kelas-kelas awal. Nah, tapi karena kemudian saya tadi punya keinginan yang Angan-angan. sudah saya pendam, saya tidak berani sampaikan kepada orang tua. Gitu. Situasi rutinitas belajar saya ini terganggu. Saya hanya terfokus pada pikiran gimana ya Kepingin pengen motor gitu ya. ya terus seperti itu. Nah, Hmm. pada salah satu semester di tingkat kelas selanjutnya, saya itu pernah jatuh. Artinya penguasaan materi atau kompetensi saya itu tidak mencapai kriteria minimal, kira-kira begitu. Saya memperoleh nilai rapot itu berada di posisi paling bawah di antara teman-teman satu Hmm. kelas gitu. Artinya saya peringkat terakhir di kelas saya gitu. Nah, Mhm. dan saya waktu itu anehnya nggak tahu juga apakah masih karena pengaruh gangguan yang keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang saya hadapi itu, saya tidak merasa menyesal gitu loh. Sedih atau Saya apa? Enggak. enggak. Saya malah justru kalau orang lain ngetawain saya ya luweh saja. Saya enggak. Kenapa saya sebagai pelajar yang umumnya itu prestasi akademik itu merupakan salah satu pencapaian yang ingin Mhm. dicari ya. Waktu itu saya Mhm. malah nggak masalah nilai terendah, nggak terlalu Mhm. penting bagi saya gitu loh. Nah, apakah saya masih terkungkung dalam pikiran saya itu pengennya ngejar punya motor aja, pengennya dolan Jadi aja kayak obsesi gitu loh. gitu ya. Ya Jadi yang kayak lain-lain itu obsesi, seolah-olah tidak penting gitu ya. tidak penting Oke. dan Hmm. sedikit lagi Bu Ida, Hmm. oh Terus? ya saya karena pertama saya lupa fokus posisi saya sebagai pelajar, saya juga lalai melihat situasi sekeliling saya. Gitu. Hmm. Karena begini, waktu saya disekolahkan ke SMA, saya punya perasaan kepingin banget punya motor, tetapi saya lupa melihat bahwa ada teman-teman saya yang lain Hmm. lulusan SMP yang mohon maaf kebetulan karena kondisi ekonomi juga mungkin ya kondisi ekonomi Hmm. juga dan kurang beruntung tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah Hmm. saya peristiwa itu yang sepertinya lepas dari pandangan saya. Kenapa saya yang masih mampu sekolah sampai SMA tidak bersyukur? Hmm. Gitu. Kira-kira begitu. Ini Ya. juga kemudian saya temui waktu saya menyempatkan diri ya mengingat masa lalu lah melakukan refleksi. Ini baru saya belum lama ini saya sadari kira-kira begitu Bu Ida. Hmm. Oke, ini menarik ya. Jadi ini sebenarnya adalah problem remaja pada umumnya. Ya, Ya, hampir sebagian besar remaja itu ada satu masa di mana dia menginginkan sesuatu yang apa ya, role modelnya itu adalah bisa teman, bisa influencer ya. Jadi, tapi di satu sisi dia menyadari bahwa saya nggak bisa seperti itu. Nah, kalau dalam kacamata saya, pengen sepeda motor, oke. Tapi sekuat apa obsesi itu sampai kemudian bisa mengganggu fokus belajar? Apa Mas Kandar hari-harinya cuma mikir motor, 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 atau gimana sih? Sekuat apa keinginan itu? Atau sampai melamun, atau sampai eh, mungkin ya mencari tambahan supaya tetap bisa dapetin motor gitu. ya baik Bu Ida. Sejauh mana gangguan itu? Jadi gini, saya ini kalau saya ingat, jadi lebih banyak saya itu kadang-kadang suka mengeluh gitu, mengeluh dengan situasi saya gitu. Sedikit pun ya jarang atau tidak
bersyukur dengan Hmm. kondisi waktu itu, tapi Hmm. Hmm. sekedar banyak keluhan yang kemudian Yes. timbul di pikiran saya gitu. Misalnya contoh ada beberapa peristiwa Hmm. pulang sekolah teman-teman pada main ke salah satu rumah teman gitu ya. Hmm. Ya karena saya nggak punya motor, otomatis saya nggak berani ikut main. Kenapa? Nanti kalau nggak kesorean atau kemalaman itu kan angkot sudah nggak ada. Akhirnya Hmm. saya mengeluh gitu. Waktu itu, wah Hmm. ini salah satu kendala kalau saya nggak punya motor ini ya repotnya seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Dan Ya. Hmm. peristiwa yang lain dalam bentuk yang lain itu banyak saya temui terkait dengan kendala saya tidak punya motor itu ya beragam dan hari-hari saya itu banyak mengeluh kurang lebih begitu gitu. Ya. Saya membayangkan pada saat itu mungkin Mas Kandar mengalami depresi ya. Jadi depresi itu kan salah satu gejalanya adalah pikiran tentang masa depan yang suram, ide pesimistis gitu ya. Bahkan ada yang kita sebut sebagai distorsi kognitif. Jadi distorsi kognitif itu adalah semacam penyimpangan proses berpikir. Jadi Mas Kandar itu tidak bisa melihat sisi positif, tapi terfokus pada sisi negatif, hanya pada penderitaan. Ibaratnya tuh kalau kita lihat langit itu kita tidak bisa lihat bintang-bintang yang terang gitu, tapi kita hanya melihat satu titik hitam yang itu sebenarnya sangat melukai perasaan kita ya. Ya, Mas Kandar, ini ada pertanyaan, apakah kenakalan remaja sebagai bentuk pencarian jati diri? Kalau menurut Mas Kandar, apa yang terjadi pada Mas Kandar itu adalah bentuk kenakalan atau justru ini versi Mas Kandar ya, kita tidak bicara teori ya, mungkin Mas Kandar Ya, atau pencarian jati diri kalau menurut Mas Kandar? eh, ini sudah menanggapi pertanyaan itu ya mungkin perilaku ini saya lebih banyak ke anu ya remaja dan terutama pelajar gitu aja ya Apa yang menyesuaikan dengan berdasarkan pengalaman mantan remaja ini, oke jangankan ya mantan juga. oke. Kalau saya waktu itu ya terkait dengan rutinitas sebagai pelajar kemudian yang dianggap dalam tanda kutip menyimpang gitu ya itu tidak seharusnya dilakukan oleh pelajar begitu ya. Waktu itu ini pengalaman pribadi ya saya lebih banyak apa ya pertama faktor ikut-ikutan gitu kira-kira. Nah saya sendiri juga tidak apa kemudian tahu sejauh mana katakanlah misalnya melakukan sebuah kegiatan katakanlah bolos sekolah atau nyuri-nyuri waktu merokok dan lain sebagainya itu kan dalam konteks pelajar menyimpang ya bolos berani meninggalkan pelajaran kemudian sekedar nongkrong di mungkin tempat main game PS dan lain sebagainya. Nah untuk ukuran-ukuran itu saya lebih banyak waktu itu eh, ikut gitu ya ikut. Ikut-ikutan Saya aja tidak ya. iya saya tidak kemudian menuduh saya ini korban dari lingkungan atau pertemanan Mm, tidak tetapi mm, ya mungkin ada faktornya juga saya tidak bisa membentengi diri atau apa ya tidak bisa memilah mana yang seharusnya saya lakukan dan mana yang tidak waktu itu. Nah, mm, mm, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan itu mm, pada akhirnya di kelas selanjutnya katakanlah gitu ya saya justru juga menjadi salah satu apa ya istilahnya kalau mau mengadakan atau mau melakukan situasi suatu kegiatan yang menyimpang itu saya kadang-kala juga menjadi inisiatornya gitu. Wah, ini mending bolos aja atau mending main aja atau apalah. Iya, iya. Nah, Ah, ya mm, itu pengalaman saya seperti itu. ya. Jadi ini Kalau menarik kemudian ya dikaitkan teman-teman. dengan Hmm, pencarian jati diri itu, hmm. eh, saya rasa tidak selalu gitu ya. Saya Hmm. seperti itu kan. Jadi lebih kepada faktor lingkungan. Tapi memang benar Mas Kandar, dalam teori perkembangan juga disebutkan Halo, pada masa. Ya, apakah suara saya bisa didengar? oh, halo, masih kedengaran Bu Ida? Iya, masih kedengaran. Suara saya bisa didengar? Halo, Ya, saya bisa mendengar. Mas Kandar bisa mendengar suara saya kah?
Adakah kendala? Baik. Benar bisa mendengar suara saya? Nah, sekarang bisa. Mohon maaf, tadi ada terputus, Bu. Oh iya, baik. Saya akan pakai headset lagi ya. Sudah dengar? Ya, sudah. Ya. Sorry teman-teman, begitulah kalau kita live itu gangguan teknis bisa saja muncul tanpa kita bisa prediksi ya. Oke, saya mencoba untuk mengkaji apa yang terjadi pada Mas Kandar. Memang dalam teori perkembangan ada proses ya pencarian diri, di mana pada remaja itu lebih loyal dengan teman sebaya ketimbang dengan guru ataupun dengan orang tua gitu. Dan kebersamaan, keterikatan dalam satu kelompok itu seolah-olah juga merupakan bagian dari harga dirinya. Tapi sebenarnya masa itu tidak lama, ada satu titik ya di mana kemudian akan tercapai keseimbangan asalkan dia mendapatkan satu pendampingan atau mendapatkan pengalaman yang positif dalam dirinya gitu. Itulah disebutkan sebagai masa pancaroba, itu memang seperti itu. Oke Mas Kandar, kita langsung fokus pada pengalaman Mas Kandar. Oke, jadi tadi Mas Kandar memang pernah berada pada situasi yang kalau direfleksikan boleh dibilang itu mengalami gangguan mental atau gangguan psikologis pada masa itu. Nah, kaitannya dengan kemudian Mas Kandar tertarik untuk menjadi aktivis atau relawan kesehatan jiwa di Gunung Kidul terkait dengan pencegahan bunuh diri, itu ceritanya gimana? Motivasinya apa gitu? Baik, Bu Ida. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Eh, Terkait dengan masuknya saya menjadi bagian anggota Imaji, begitu ya. Memang ini bisa dibilang suatu ketidaksengajaan, begitu ya. Kebetulan saya kenal dengan Pak Joko, kemudian dengan beliau ada ikatan kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, waktu awal-awal Pak Joko kemudian mengkomunikasikan terkait dengan niat untuk membentuk sebuah wadah, gitu ya, yang kemudian wadah itu ingin digunakan atau menjadi sarana bergerak pada lingkup kesehatan jiwa atau mental, diajaklah saya. Nah, kemudian saya ikut bergabung, kemudian bertemu dengan Bu Ida, bertemu dengan Mas Warge, Pak Basuki, Pak Wahyu Hidayat, Pak Sob, dan Sari, Bu Andri, dan sebagainya. Nah, kemudian dari berbagai pertemuan, berbagai kegiatan, diskusi, saya banyak mendengar informasi baru, saya banyak mendengar atau mendapat pengetahuan baru dari situ. Maka saya kemudian lama-lama tertarik juga. Saya berusaha aktif mungkin gitu ya. Ketika ada acara, ya saya akan bergabung. Nah, sampai saat ini Imaji atau Yayasan Inti Mata Jiwa ini memang saya jadikan sarana belajar saya gitu ya. Saya belajar untuk terus mengetahui hal-hal baru seputar kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Dan beberapa di antaranya apa yang saya dapat itu kemudian merubah cara pandang saya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Selain merubah cara pandang, juga pelan-pelan saya ini menularkan apa yang saya dapat dari Imaji, dari Inti Mata Jiwa, itu paling tidak untuk orang-orang terdekat saya di lingkungan keluarga kecil dan orang-orang yang memang mengenal saya secara pribadi ya, mengenal dekat gitu ya. Ya, apa yang saya temui, apa yang saya peroleh ini yang sedikit banyak saya sampaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Dan sekali dua kali saya juga pernah terlibat konseling gitu ya. Meskipun pada tahap awal ya sekedar mengantar mengantar Sari yang kemudian ada
apa namanya, waktu itu ada saudara di wilayah Gunung Kidul sebelah barat sana, kebetulan mengalami gangguan pikiran atau mengarah ke depresi. Dan saat itu ada salah satu tokoh warga yang menghubungi Imaji dan saya mengantar Mbak Sari ini untuk melakukan konseling di sana. Dan sebetulnya di Imaji ini saya lebih banyak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan administratif di seputar yayasan saja, Bu ya, seperti surat menyurat, kemudian mungkin kalau ada peneliti gitu ya, tidak melakukan penelitian, entah itu dosen dari perguruan tinggi mana saja di Yogyakarta atau mahasiswa, saya berperan istilahnya membuat jadwal, saya mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan calon narasumber, saya minta izin, dan saya pun berani ngomong dengan saudara-saudara yang dalam tanda kutip sebelumnya mengalami gangguan itu, ya karena ada bekal setelah saya gabung dengan Imaji gitu. Yes. Beberapa penelitian juga meminta demikian. Kira-kira gitu, Bu. Ya, tadi menarik ya, ternyata setelah bergabung dengan Imaji, Mas Kandar merubah cara pandangnya terhadap kesehatan mental. Nah, ini yang saya pengen tahu, emang dulu cara pandangnya gimana dan sekarang gimana? Terkait itu mungkin saya bisa menyebutkan contoh peristiwa, Bu. Nah, dulu waktu ya sekolah masih kembali ke situasi sekolah, dan setelah sekolah waktu kuliah mungkin ya, kalau kemudian saya kebetulan dalam perjalanan menemukan saudara yang kebetulan mengalami gangguan berat, mungkin sampai pada ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa di jalan gitu ya. Ya, seperti itu. Yang kemudian mohon maaf dengan pakaiannya yang kotor, mohon maaf, dan kadang-kadang ya berbaju nggak komplit seperti itu. Nah, saya tidak menaruh perasaan, saya tidak tersentuh gitu empati dengan melihat seperti itu. Iya, kadang-kadang dengan kawan gitu malah justru menjadi situasi atau kejadian itu, peristiwa itu menjadi bahan tandaan atau guyonan, olok-olok, guyonan gitu loh, olok-olok. Kamu besok awas jadi seperti itu misalnya gitu. Nah, itu waktu itu seperti itu. Ya saya benar-benar tidak tahu kenapa bisa seperti itu, penyebabnya seperti apa ya. Memang kemudian saya juga belum mengenal lingkup apa itu putar kesehatan jiwa gitu. Waktu itu ya kalau melihat peristiwa seperti itu ya sekedar ya kayak gitu aja, jadi bahan guyonan atau ya cuek saja gitu. Sekarang ya paling tidak ada perubahan lah, atau tidak saya kemudian tidak menolak, kemudian tidak. Jadi ada empati yang terasah gitu ya, Mas ya. Ya, Mas Kandar, kayaknya banyak sekali ya pengalaman yang sangat sangat menarik yang bisa kita belajar dari Mas Kandar. Ini ada yang komentar, saya pengen ikut Imaji Bu Ida. Boleh ya, kalau teman-teman mau gabung dengan Imaji bisa kontak Mas Kandar nih, karena memang Mas Kandar ini urusannya berkait dengan administratif juga ya. Mas Kandar, kita akan lanjutkan nanti bincang kita di sesi kedua, pengalaman Mas Kandar melakukan pendampingan kepada kawan-kawan penyintas bunuh diri, mereka yang memiliki gangguan mental emosional ya. Tapi nanti di sesi yang kedua. Teman-teman, dari perbincangan ini ada beberapa catatan menarik yang kita bisa belajar dari Mas Kandar. Yang pertama adalah semua orang ya itu akan pernah ya mengalami proses jatuh bangun secara emosional, secara psikologis. Mungkin bentuknya berbeda-beda, terutama di masa-masa remaja. Jadi Mas Kandar tadi telah memberikan satu refleksi yang menarik. Pada saat remaja, Mas Kandar melakukan satu aktivitas yang menurut dia itu merugikan karena dia punya obsesi menginginkan sesuatu. Betapa pada saat remaja itu sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan bahkan itu bisa menjauhkan diri dari tujuan utama. Tapi itu tidak bisa kita hakimi juga karena pada saat itu memang Mas Kandar dalam posisi yang
eh, tidak seperti yang dia harapkan. Tapi saya kira banyak juga anak-anak remaja yang mengalami seperti Mas Kandar, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi yang pasti adalah kemudian Mas Kandar memiliki pemahaman, oke, apa yang terjadi pada saya itu sebenarnya saat itu saya butuh bantuan. Andai pada masa remaja dulu, Mas Kandar bisa berkonsultasi dengan ahli atau mendapatkan dukungan psikososial, mungkin akan lebih mudah dalam mengelola kondisi psikologisnya. Dan kemudian yang menarik lagi adalah Mas Kandar itu sangat rendah hati untuk mengatakan bahwa saya ingin belajar gitu. Jadi justru ketika Mas Kandar itu terlibat di dalam LSM Imaji, kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang memang peduli pada kesehatan jiwa, Mas Kandar merasa mendapatkan kekayaan batin begitu ya Mas Kandar ya, yang kemudian membuat cara pandang Mas Kandar terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang penyintas bunuh diri menjadi berbeda. Dan benar sekali Mas Kandar, salah satu faktor kenapa kita tidak bisa maksimal di dalam mensosialisasikan kesehatan jiwa adalah soal stigma. Jadi stigma itu adalah pandangan yang salah di masyarakat yang menganggap orang dengan gangguan mental emosional itu orang yang lemah, orang yang imannya nggak kuat, ngati-hati gitu ya, bahkan juga kadang-kadang dianggap sebagai kriminal gitu. Sehingga terutama orang-orang yang gangguan jiwa berat ya, sehingga kita cara memperlakukannya itu tidak manusiawi, padahal mereka juga manusia seperti kita. Nah, harapan kita sih dengan adanya LSM Imaji sedikit bisa berkontribusi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Oke, teman-teman kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di sesi yang kedua. Diskusi kita akan saya tutup dulu karena memang Instagram maksimal adalah 1 jam, jadi kita akan bikin 2 part. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kami akan live lagi dan Mas Kadar akan bercerita pengalamannya saat mendampingi uh, orang-orang penyintas bunuh diri dan orang-orang gangguan jiwa di masyarakat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi kedua. Saya Ida dari Imaging dan Mas Kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.